Shalom, selamat pagi sidang jemaat. Ibadah Natal kita hari ini akan dilayani oleh Bapak Vikaris Yosef Desdian Setiawan. Sidang jemaat, silakan untuk mempersiapkan diri saat teduh untuk kita semua. Sidang jemaat, kami jemput bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Rayakan kedatangannya dengan sesama. Biarlah seluruh bumi penuh dengan nyanyian sukacita. Sebab sudah datang Raja di atas segala raja. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita angkat lagu Kidung Jemaat 123, Selamat, Selamat Datang. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan hati di hadapannya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan pertolongan kita dalam ibadah ini datang dari Tuhan yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Dia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus kepada saudara. Salam sejahtera bagi saudara. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang terkasih, introitus ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14. Di sana tertulis, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Sekali lagi saya ulangi, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Merespon introitus ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan dengan kesungguhan hati melalui pujian yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 99, Gita Sorga Bergema. Sejahtera
dosa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau, karena benar Engkau adalah Allah yang maha baik. Kebaikan Tuhan kami rasakan pada pagi hari ini ketika kami dapat merayakan Natal bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Meskipun ada di antara kami yang merayakan Natal di rumah, namun cinta Tuhan tetap hadir melalui nafas kehidupan dan berbagai berkat yang hadir di dalam kehidupan kami hingga saat ini, sehingga kami hidup saat ini dengan apa yang kami punya, dengan apa yang kami rasa, itu semua tidak terlepas dari kuat dan kuasa Tuhan. Ya Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Dan saat ini juga Tuhan, di dalam ungkapan syukur kami pun mengakui keterbatasan dan kelemahan kami sebagai manusia. Ya Allah, inilah kami, anak-anak-Mu yang seringkali lalai melakukan firman Tuhan. Inilah kami yang bahkan seringkali dengan sengaja melanggar perintah-perintah Tuhan. Ya Allah yang Maha Kasih, saat ini kami juga mau memohon ampun atas salah dan dosa kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang berkenan menghapus segala dosa dan kesalahan kami. Dan kiranya juga ya Tuhan, Engkau yang berkenan pada ibadah kami pagi hari ini, sehingga apa yang kami pujikan, apa yang kami persembahkan, itu semua dapat harum di hadapan-Mu ya Allah. Inilah yang menjadi seru dan doa kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah kuat dan kuasa Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang dulu. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih, berita anugerah kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-21. Firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-21 tertulis, "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Jemaat yang dikasihi Tuhan, terpujilah Tuhan kita, karena benar Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya, menyatakan kasih-Nya pada kita pagi hari ini. Saat ini, sebagai respon kita karena kita telah menerima pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita memberikan salam namaste, cukup seperti ini saja, kepada jemaat di sebelah kanan dan di sebelah kirinya, sambil berkata, "Tuhan mengasihi dan mengampuni saudara." Tetap dengan masker yang terpakai, memberikan salam namaste dan mengatakan, "Tuhan mengasihi dan mengampuni saudara." Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari jemaat, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita memohon pertolongan Roh Kudus dan kita berdoa. Allah sumber hikmat, Allah sang sumber pengetahuan, pada pagi hari ini kami menghadap kehadirat-Mu di dalam rasa syukur kami. Ya Allah, inilah kami anak-anak-Mu yang saat ini rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di dalam hati dan pikiran kami, memberikan kami ketenangan, memberikan kami rasa damai, sehingga firman Tuhan
dapat menyegarkan jiwa kami. Ya Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kiranya Engkau juga yang menguatkan kami, sehingga firman yang kami dengar dapat menyemangati kami sebagai anak-anak-Mu, agar dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya juga Engkau yang menolong hamba-Mu dan di dalam memberitakan firman Tuhan, karena inilah hamba-Mu yang lemah dan terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini ada di bawah perikop yang berjudul Firman yang telah menjadi manusia. Saya akan bacakan untuk kita semua mulai dari ayatnya yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih, karunia, dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya." Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan, juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
legenda Yahudi, ketika Allah bermaksud menciptakan manusia, para malaikat memberikan pandangannya masing-masing. Malaikat keadilan berkata, "Jangan ciptakan manusia ya Allah, karena mereka akan bertindak jahat kepada sesamanya, menindas satu sama lain." "Benar ya Allah, jangan ciptakan mereka," sambung malaikat kebenaran, "karena mereka pasti akan berdusta, melecehkan kebenaran, dan bahkan mencoba menipu Allah." Malaikat kekudusan mendukung pendapat kedua rekannya. Benar, mereka pasti akan hidup sesat dan menghina kesucianmu, ya Allah. Kemudian, majulah malaikat cinta kasih dan berkata, "Ciptakanlah manusia, ya Allah, karena ketika mereka berdosa, aku akan datang pada mereka dan mewartakan cinta kasih-Mu agar mereka berbalik kepadamu." Maka Allah menciptakan manusia. Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pembacaan Alkitab kita pada pagi ini menerangkan bahwa Yohanes memulai Injilnya dengan penciptaan dan menegaskan bahwa Yesus Kristus, Anak Allah, ikut serta dengan Bapa dalam penciptaan dunia. Selanjutnya diterangkan juga bahwa Yohanes Pembaptis diutus untuk menyiapkan jalan bagi Yesus dan memberitakan kedatangan Yesus ke dunia. Dan Yesus Kristus meninggalkan tempatnya yang mulia lalu lahir ke dunia dalam rupa seorang manusia untuk membawa manusia kepada Allah. Secara singkat, pesan Natal dalam Injil Yohanes berbicara tentang Sang Firman, Kristus yang menjadi manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada yang pernah mengatakan jika seluruh Alkitab diperas, akan ada satu kata yang keluar, yaitu Immanuel, Allah beserta kita. Oleh karena itu, Alkitab mengajarkan kita untuk yakin bahwa Allah tidak jauh, tidak pergi, dan tidak memalingkan wajah dari manusia berdosa. Allah tetap memilih untuk memandang manusia, mengasihi manusia, mendatangi manusia, bahkan menyelamatkan manusia. Jemaat yang terkasih, Yohanes dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dan 16 di sana tertulis, "Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Dan di ayat 16 tertulis, "Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia." Allah adalah kasih dan Allah kita dekat. Natal bukanlah tentang pohon Natal. Natal bukanlah tentang bingkisan kado, hari libur, kartu ucapan, sinterklas, ataupun sekedar menyanyikan pujian malam kudus. Oleh karena itu, mari bertanya pada diri kita masing-masing, sudah mendekatkah saya pada Allah yang maha dekat? Sudahkah saya menyerahkan seluruh hidup saya pada Sang Bayi yang menjadi wujud nyata kehadiran Allah yang maha dekat? Hari ini menjadi spesial bukan karena aksesoris Natal yang kita lihat atau kenakan, namun menjadi spesial karena Natal menegaskan bahwa Tuhan Allah kita itu dekat, bahkan sangat dekat.
Yesus adalah bukti terbesar dari kasih Allah kepada manusia. Yesus menjadi sama dengan kita, karena ia pun tertawa, menangis, lapar, kesakitan, sedih, dan marah. Yesus sama dalam segala hal dengan kita, kecuali bahwa Yesus tidak berdosa. Subtema Natal GKPB tahun ini adalah kedatangan Immanuel membarui hidup dan memberi pengharapan baru. Sudah mendekatkah saya pada Allah yang maha dekat? Sudahkah Sang Juru Selamat menjadi yang terdekat dalam hidup saya ketika berbagai persoalan menimpa kehidupan saya? Mari kita luangkan waktu pada akhir renungan ini untuk bersama-sama berdoa, agar pelaksanaan ibadah Natal di seluruh gereja di Bali, di Indonesia, bahkan di dunia dapat berjalan dengan aman dan tentram. Mari juga kita bersama-sama berdoa, memohon pertolongan Tuhan kita, Sang Pencipta langit dan bumi, agar terjadi pemulihan bagi bangsa Indonesia, khususnya di Bali, dari pandemik COVID-19. Semangat berlatih untuk mendekatkan diri pada yang maha dekat, dan selamat hari Natal. Damai dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus beserta kita semua. Amin. Mari kita bersaat teduh dan menaikkan doa secara pribadi masing-masing di hadapan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri bersama dengan orang percaya di segala zaman dan abad. Mari bersama-sama kita mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya bagi kita saat ini untuk menaikkan doa syafaat. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena di pagi hari yang indah ini kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Allah, pada pagi hari ini kami memohon berkat dan pertolongan Tuhan. Kami menyatukan hati terkhusus bagi bangsa ini, bangsa Indonesia. Ya Allah, kiranya Engkau yang menolong pemerintahan bangsa kami, para perawat, dokter, tenaga kesehatan, khususnya dalam usaha memutus mata rantai penyebaran COVID. Kiranya Tuhan, Engkau yang hadir menegarkan, menguatkan mereka di dalam perjuangan mereka. Kiranya juga Tuhan, Engkau yang memberkati bangsa dan negara kami, pemerintahan di negara kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, hingga jajaran pemerintahan yang terendah. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat serta kebijaksanaan di dalam mengambil keputusan, di dalam melaksanakan segala sesuatu, tugas dan tanggung jawabnya. Kiranya Engkau yang terus beserta dengan mereka, sehingga apa yang mereka putuskan dan kerjakan membawa kebaikan bagi kami semua di tempat ini. Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami juga mau memohon berkat perlindungan Tuhan bagi seluruh gereja Tuhan di Bali, di Indonesia, di dunia ini yang pada hari ini merayakan Natal. Kiranya Tuhan, Engkau yang melindungi kami. Kiranya Engkau yang memberikan keamanan, kenyamanan, sehingga seluruh rangkaian ibadah Natal pada hari ini bukan hanya di tempat ini, namun di seluruh negara yang merayakan Natal dapat berjalan dengan baik. Ya Allah yang Maha Kasih, pada pagi hari ini kami juga mau memohon berkat penyertaan Tuhan bagi gereja kami, gereja Kristen Protestan di Bali, khususnya bagi MSH, juga para kadep dan jajarannya. Ya Allah, kiranya Engkau yang memberikan hikmat pada para pemimpin gereja kami, sehingga di masa-masa COVID ini ada hikmat dan kebijaksanaan yang datang daripada Tuhan, yang menegarkan, memampukan para pemimpin gereja kami untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Pada pagi hari ini juga ya Allah, kami memohon berkat penyertaan Tuhan bagi gereja Tuhan di tempat ini, GKPB Tiberias Kepaong, bagi jemaat Tuhan di tempat ini, juga jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan kami kesehatan, Engkau yang memberkati pekerjaan dan usaha kami, Engkau yang memberikan kelancaran pada pendidikan anak-anak, terlebih ketika anak-anak harus beradaptasi dengan gaya pendidikan yang baru. Kiranya Engkau yang menolong mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap dapat bertumbuh menjadi anak yang pintar, terlebih menjadi anak yang takut akan Engkau. Ya Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami juga mau memohon berkat penyertaan Tuhan bagi jemaat Tuhan di tempat ini yang sedang ada dalam keadaan sakit ataupun mengalami pergumulan. Kiranya Tuhan,
saat ini kami menyatukan hati memohon kiranya Engkau yang merendahkan tangan-Mu sehingga damai dan sukacita Natal dapat kami rasakan, dapat menghadirkan ketenangan di dalam diri kami, di dalam diri jemaat Tuhan yang sakit atau mengalami pergumulan, sehingga dapat menghadapi sakitnya, menghadapi pergumulannya di dalam ketenangan yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah yang Maha Kasih, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini yang berulang tahun. Kiranya Engkau yang terus beserta dengan mereka, apa yang direncanakan, apa yang diusahakan, kesehatan mereka, keharmonisan keluarga, kiranya Engkau yang beserta. Ya Allah yang baik, terpujilah Engkau, karena benar Engkau adalah Allah yang maha baik. Dan pada pagi hari ini, inilah yang menjadi seru dan doa syafaat kami ya Bapa. Dan doa syafaat kami pada pagi hari ini, kami mau dasarkan di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan yang pada pagi hari ini, pada hari ini kami rayakan kelahirannya, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tidak dimaafkan dikasih oleh Tuhan. Persembahan kita pada pagi hari ini ditarik oleh Matius 2 ayat yang 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan pada pagi hari ini dengan mengangkat Kidung Jemaat 119 ayat 1 dan 2. Hai dunia gembira. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaturkan persembahan yang sudah kita persiapkan dari rumah tadi di hadapan hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan kehadirat Mulia Kudus ya Tuhan, karena pada tanggal 25 ini Tuhan sudah perkenankan kami untuk bersama-sama datang di hadapan hadirat Mulia Tuhan. Bersama-sama kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, dan juga Tuhan memberi kami kesempatan untuk membawa persembahan
yang kami sudah persiapkan dari rumah. Bapa di surga, perkenankanlah Tuhan untuk terimanya Tuhan, dan berdustalah di dalam nama Tuhan, supaya persembahan itu dapat berguna untuk kemuliaan dan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan sama-sama kita muliakan nama Tuhan dengan film jemaat nomor 100, Muliakanlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum pulang dan kembali ke kehidupan masing-masing, mari kita persiapkan hati kita dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. 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 Jemaat yang terkasih, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Saya mengucapkan selamat Natal untuk kita semua.
Kiranya damai dan sukacita Natal dapat kita rasakan dan dapat kita bawa pulang ke rumah kita masing-masing. Sekali lagi selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati, dan jemaat dipersilakan duduk.